Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut saja. Jadi sifat koligatif larutan ini tidak dipengaruhi oleh jenis pelarutnya. Macam-macam sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Lambangnya adalah delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih. Lambangnya adalah delta P. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Lambangnya adalah delta TF. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Lambangnya adalah P. Baiklah anak-anak, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan. Lambangnya adalah delta P. Apa itu tekanan uap? Tekanan uap itu adalah tekanan yang ditimbulkan atau tekanan yang diakibatkan oleh uap. Perlu diketahui berdasarkan percobaan tentunya, tekanan uap pelarut itu lebih besar dari tekanan uap larutan. Artinya pelarut itu mudah menguap dibanding dengan larutan. Jadi bisa dikatakan di sini, jika suatu zat itu mudah menguap, maka dikatakan tekanan uapnya besar. Dan jika suatu zat itu sulit menguap, itu bisa dikatakan tekanan uapnya kecil. Karena pelarut itu mudah menguap dibandingkan dengan larutan, sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan uap pelarut itu lebih besar daripada tekanan uap larutan. Selisih tekanan uap pelarut dengan tekanan larutan itu dinamakan penurunan tekanan uap, sehingga delta P, penurunan tekanan uap, adalah P pelarut, tekanan uap pelarut, dikurangi P larutan, tekanan uap larutan. Berdasarkan hukum Raoult, delta P sama dengan XT kali P0. Delta P itu adalah penurunan tekanan uap. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. XT adalah fraksi mol zat terlarut, di mana pertemuan kemarin kita sudah bahas fraksi mol. Marilah kita melihat contoh soal berikut ini. Perhatikan soal berikut ini. Berapa tekanan uap larutan gula? Gula yang terbuat dari 20 gram C6H12O6. C6H12O6 itu adalah rumus molekul gula. ARC12, ARH1, ARO16 yang dilarutkan pada 72 gram air. Air itu adalah H2O. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut 20 mm Hg. Jawabnya begini. P0, yaitu P0 itu adalah tekanan uap air 20 mm Hg.
Kemudian XT-nya, rumusnya adalah NT. NT itu adalah mol terlarut dibagi NT plus NP. Mol terlarut ditambah mol larut. Zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Sehingga NT sama dengan 20 gram dibagi MrC6H12O6, MR-nya gula, sama dengan 20 dibagi 80, dapatnya 0,1 mol. Ini adalah mol zat terlarut. Kemudian NP, mol pelarutnya, karena pelarutnya adalah air, masanya air, pelarut itu jumlahnya 72 gram dibagi MR air, MrH2O sama dengan 72 dibagi 18 ketemu 4 mol. Sehingga XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP sama dengan 0,1 dibagi 0,1 tambah 4 sama dengan 0,1 dibagi 4,1 sama dengan 0,024. Delta P sama dengan XT kali P0, sehingga diperoleh 0,024 kali 25 sama dengan 0,6 mm Hg. Ini adalah penurunan tekanan uapnya sekian. Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan atau P. P sama dengan tekanan uap larutan sama dengan P0, tekanan uap pelarut, tekanan uap air dikurangi delta P, penurunan tekanan uap, sama dengan 25 dikurangi 0,6 diperoleh 24,4 mm G. Kita bandingkan tadi P0-nya 25, ini adalah tekanan uap air murni. Kalau air gula tekanan uapnya 24,4 mm G. Demikian, ini adalah contoh soal tentang penurunan tekanan uap.